Selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan manfaat atau penggunaan dari jangka sorong, kemudian bagaimana cara mengukur menggunakan jangka sorong untuk besaran panjang. Namun sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, tekan like, dan share. Nah, di depan saya ini ada sebuah jangka sorong. Kita perhatikan dulu bagian-bagiannya. Oke, saya akan tunjukkan. Di sini ada bagian yang namanya rahang. Jadi ada yang rahangnya tetap, yang sebelah kiri. Nah, ini saya tunjukkan, ini rahang tetap. Kemudian yang sebelah kanan, ini ada rahang juga yang bisa bergeser. Atau dinamakan sebagai rahang geser. Gitu. Kemudian ada bagian atas ini ada skrup, ini bisa dilonggarkan dan dikencangkan untuk menahan supaya hasil pengukuran kita tidak berubah. Di sini saya kancing di sini. Kemudian ini ada bagian untuk menggeser. Nah, itu bagian untuk menggeser. Terus ada beberapa bagian lain. Nah, kita lihat yang bagian bawah, yang rahang geser dan rahang tetap. Bagian sini yang bawah ini yang saya pakai untuk menjepit. Nah, ini adalah bagian untuk mengukur diameter luar sebuah silinder atau botol. Jadi fungsi pertama untuk mengukur diameter luar. Selain mengukur diameter luar, kita juga bisa menggunakan untuk mengukur diameter dalam dari sebuah silinder. Nah, caranya bagaimana? Ini saya masukkan ke dalam sini. Kemudian saya tarik ini seperti ini. Nah, sama juga yang pertama tadi, mengukur diameter luar, ini kita bisa menggunakan untuk mengukur diameter dalam. Nah, supaya pengukuran tidak berubah, maka kita perlu mengancing bagian sini. Kemudian kita baca. Nah, nanti untuk pembacaan saya lanjutkan pada bagian berikutnya. Kemudian ada bagian yang lain. Nah, di sini kita lihat ini juga bisa bergeser. Nah, ini untuk mengukur kedalaman, misalnya kedalaman botol atau tabung atau silinder. Saya ukur demikian. Nah, misalnya begini, saya masukkan. Nah, oke. Ini berarti kedalamannya sekian. Ini bagian atau fungsi dari jangka sorong. Kemudian di jangka sorong ini ada skala. Kita perhatikan skala yang ini, yang bagian tengah ini terdiri dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Ini adalah skala utama. Skala utama ini dengan menggunakan angka-angka sentimeter. Di antara 0 dan 1 itu ada goresan-goresan. Setiap goresan ini berjarak 1 mm. Nah, berarti fungsi dari bagian ini, bagian yang ini kita namakan skala utama, fungsinya sama seperti penggaris atau mistar. Kemudian bagian bawah ini, nah ini ada bagian skala juga yang bisa bergeser, kita namakan sebagai skala Nonius atau skala Vernier. Nah, apa fungsinya? Skala ini bisa menunjukkan ketelitian sampai dengan 0,1 mm. Bahkan di jangka sorong jenis ini sampai dengan 0,05 mm. Ya, bagaimana cara mengukurnya? Sekarang kita
lihat yang pertama. Sekarang coba saya ukur dulu diameter luar dari spidol ini. Saya kancing, tahan, demikian. Kemudian skrup ini saya putar supaya tidak terjadi perubahan pada skala. Oke, saya ambil, kemudian kita baca. Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, kita perhatikan di skala utama ini berapa angkanya. Nah, untuk melihat ini kita perhatikan juga skala bawah. Lihat nolnya di mana. Ya. Nah, ternyata yang skala bawah, ya, nolnya jika ditarik ke atas, kita hitung, ternyata 1 cm lebih. 1, 2, 3, 4, 5, hampir 6. Dengan kata lain, bahwa skala yang kita baca pada skala utama adalah 1,5 cm, belum sampai 6 ya. Jadi garisnya ini lihat, perhatikan 0 ini belum sampai ke angka 6. Nah, kita tulis dulu supaya tidak lupa. Ya, saya tulis di sini skala utama SU sama dengan 1,5 cm atau 15 mm. Nah, karena pembacaan ini lebih dari 1,5 cm atau 15 mm. Nah, lebihnya berapa? Nah, untuk membaca lebihnya, kita perhatikan skala yang bawah, skala geser atau skala nonius. Kita cari garis yang ada di skala nonius dan membentuk garis lurus dengan garis yang di atasnya. Kita lihat dulu, teliti, kita telusuri dari 0. 0 tidak, setengah juga tidak, 1 yang bawah ya, 2, 3, masih belum, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita lihat dulu, kita cari semua angka-angka ini yang membentuk garis lurus dengan yang di atasnya. Nah, ternyata kita dapat di angka 7. Angka yang bawahnya adalah angka 7. Ini 7 ini adalah 0,7 mm. Kita tulis. Nah, kita tulis di sini 0,7 mm. Ini 0,7 mm adalah hasil pembacaan pada skala nonius. Sehingga saya tambahkan simbol di depan SN. Nah, tambahkan SN, jadinya demikian. Kemudian hasil dari skala utama dan skala nonius ini kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan biasa, jadi 15 mm ditambah 0,7 mm, hasilnya adalah 15,7 mm. Nah, ini adalah hasil pengukuran. Jadi saya tulis di sini hasil pengukuran. Ya. Nah, begitu. Kalau dibawa ke sentimeter sama dengan berapa ini? 1,57 cm. Nah, ini adalah diameter luar dari spidol yang saya gunakan tadi. Selanjutnya kita coba mengukur diameter dalam dari alat tulis ini atau spidol ini. Nah, kita gunakan bagian yang atas. Saya masukkan ke sini, kemudian tarik. Nah, tarik sampai ketemu. Ya. Kita kancing supaya tidak terjadi perubahan. Oke, saya kancing sini. Kemudian saya ambil, saya baca lagi. Nah,
Di sini terbaca skala utama. Kita perhatikan sini. Ini 1 cm lebih 1 mm atau 1,1 cm. Nah, ya kita tulis dulu skala utamanya. Nah, setelah kita melihat skala utama, kita lihat dulu skala noniusnya. Apakah skala noniusnya bisa terbaca dengan baik? Nah, kita lihat di sini tadi dalam pengukuran tadi ya, tidak persis 1,1 tetapi ada kelebihan. Berapakah kelebihannya? Baik, kita lihat lebihnya. Ini ada lebih. Nah, untuk lebihnya kita lihat garis yang bawah. Ternyata garis yang bawah yang membentuk garis lurus ke atas itu adalah angka 1. Ya. Ini mungkin kurang. Nah, segini lebih jelas ya. Ini angka 1. Jadi, dengan kata lain bahwa skala nonius adalah angka 1. 1 ini tidak lain adalah 0,1 mm. Kita tulis. Ya, kita tulis. Kemudian kita jumlahkan. Maka kita akan peroleh 11 ya, 1 mm. Nah, ini adalah hasil pengukuran. Nah, hasil pengukurannya ya. Oke, baik. Kalau dibawa ke dalam sentimeter maka menjadi 1,11 ya, 1,11 atau 1,11 cm. Ya. Selanjutnya kita coba mengukur kedalaman. Nah, ini lihat ini dalamnya berapa. Ini ya. Kita gunakan jangka sorong. Nah, sekarang kita coba mengukur kedalaman dari penutup bagian atas dari spidol ini ya. Nah, kita lihat. Ini saya geser. Nah, setelah saya geser, ini bergeser. Nah, ini kita lihat berapa. Oke, baiklah. Ini saya kancing. Di kancing kita baca skala pengukuran. Berapakah skala utamanya? Baik. Skala utama di sini terbaca di atas 0, 1 cm lebih 4 mili, belum sampai 5 ya. Oke, kita tulis. Kita lihat bahwa kedalaman pada skala utama terbaca 1,4 cm atau 14 mm. 14 mm ini ternyata lebih. Nah, lebihnya berapa? Kita lihat pada skala geser. Ini mendekati 5 ya. Di garis skala utama berarti skala gesernya ini juga mendekati 10. Ternyata berapa angka yang kita dapat? Oh, di angka 8 ya. Berarti kelebihannya adalah 0,8 mm. Kita tulis. Ya, kita tulis kemudian kita jumlahkan. Ini adalah 14,8 mm atau dalam sentimeter 1,48 cm.
Ya, demikianlah tutorial kali ini tentang menggunakan jangka sorong untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, serta kedalaman. Nantikan di video selanjutnya. Terima kasih.